Pakaian ihram itu apa untuk laki-laki? Ya hanya 2 lembar kain ihram yang tidak berjahit. Maksudnya yang tidak berjahit itu tidak bersambung seperti sarung bapak-bapak terutama. Loh, kalau gendut banget ya kan 1 lembar nggak cukup. Ya boleh disambung, dijahit, tapi tidak melingkar rapat seperti sarung. Intinya 2 helai pakaian ihram. Ibu-ibu, nah wanita, ibu-ibu, perempuan ada haji. Cara mandinya kemarin mungkin sudah dijelaskan ya, mandi besar ya, mandi besar. Lanjut tak? Nah ini kita mulai. Niat ihram haji kita itu dari mikot. Karena posisi kita dan sebagian orang besar yang berada di Mekah itu mikotnya dari Mekah, ya, baik di hotel atau di dalam bis. Ini tergantung nanti di sana ketua kloternya atau ketua rombongannya akan mengatur kemarin ya. Memang kalau mengikuti Rasulullah itu berikhlasnya untuk haji memang di atas unta. Nah, kalau kita mau ikut ya di dalam bis. Tapi nanti lihat situasi, kondisi di sana. Bisa di dalam hotel berbarengan semua, dikumpulkan dulu, kemudian dipimpin oleh karom atau apakah itu syukrul wudu, duha atau apa yang lain ya. Dan di sini tidak ada yang namanya sholat sunat khusus untuk ihram. Nah, jadi sholat sunat khusus untuk ihram itu belum ditemukan, ya itu. Tapi Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum melakukan ihlal, sebelum melakukan niat, ya itu. Nah, niat haji ini harus dilafalkan, tidak boleh dibatin ya, harus keluar dari mulut kita. Lafalnya adalah labbaika hajjan. Mari, labbaika hajjan. Sekali lagi, labbaika hajjan. Nah, ini sudah berniat labbaika hajjan di bis atau di hotel di Mekah. Maka mulai saat itu kita sudah terkena larangan-larangan ihram, apapun jenis dan bentuknya larangan ihram itu ya gitu. Maka tadi sebelum persiapan, setelah persiapan mandi, terutama bapak-bapak ini kaifiah caranya memakai pakaian ihram kemarin sudah diperagakan ya. Pilih, terserah pakai cara yang mana, yang penting rapat, fleksibel, mudah untuk melangkah kemana-mana, tidak cepat untuk kelihatan auratnya ya, terutama area paha ke atas gitu. Bapak itu kan dari pusar sampai di bawah lutut kaki gitu, di atas mata kaki ya. Nah, untuk haji ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang melaksanakan tarwiyah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, setelah labbaika hajjan yang dituju adalah ke Mina ya, ke Mina, bermalam di sana atau mabit semalam. Nah, yang tidak bertarwiyah dari hotel langsung menuju ke Arafah, tapi belum wukuf, menunggu waktu datangnya wukuf ya, itu. Paham ya Bu, Bapak? Ini dulu, mari labbaika hajjan, labbaika hajjan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, innal hamda, wan ni'mata laka wal mulk, wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Seperti risalah-risalah yang sudah kita sampaikan dulu, talbiyah ini untuk bapak-bapak memang suaranya agak dikeras.
dilepaskan. Untuk ibu-ibu sedengan saja, tapi ya tetap berbunyi ya itu. Lanjut tak? Nah ini yang mendasari mikot kita tadi dari Mekah di hotel atau di bis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini man kana manzilahu duna Makkatan famahhalahu min ahli hatta ahli Makkatan yuhilluna mim Makkah. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang rumahnya di sekitar Mekah, termasuk kita nanti kan posisinya sudah berada di Mekah, maka tempat ihramnya di tengah-tengah keluarganya sehingga warga kota Mekah berikhram darinya. Artinya kita dari Mekah, posisi kita berada di hotel. Hotel mana nanti? Cuma memang bisa dari hotel, bisa di dalam bis. Kalau di dalam bis itu perlunya apa? Biar semua terkoordinasi, betul-betul bisa melafalkan niatnya haji itu. Kalau di hotel kan kadang-kadang pengumpul ada yang di sana, pojok sini dan seterusnya. Padahal niat ini rukun ya, rukun. Maka seyogianya ada juga yang dilafalkan di dalam bis dipimpin oleh karungnya masing-masing. Nah ini yang mendasari ibu bapak yang saya hormati, kenapa ihlal niat ihram kita dari Mekah kok tidak ke King Abdul Aziz, kok tidak ke ya lam-lam lagi ya, tidak itu nih. Ini khusus untuk haji. Lanjut kan? Nah, sekarang amalan-amalan apa yang dilakukan bagi bapak ibu yang melakukan tarwiyah pada 8 Zulhijjah tadi? Sudah labbaika hajjan, terus talbiyah, itu larangan-larangan ihram sudah melekat, kemudian menuju ke Mina. Maka amalan-amalan selama tarwiyah di Mina ini yang harus diperhatikan untuk semuanya adalah di situ melakukan sholat 5 waktu ya, dengan dikosor yang 4 menjadi 2 ya, 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan dilaksanakan pada waktunya serta tidak dijamak. Yang kita lakukan ya sudah ini pada waktu di Mina, baik tanggal 8 Zulhijjah waktu tarwiyah maupun nanti pada tanggal 10, 11, 12 ya. Yang kita lakukan sholat 5 waktu qashar pada waktunya tidak dijamak ya. Artinya sholat subuh 2 rakaat pada waktu subuh, sholat duhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat pada waktu duhur, sholat asar 4 rakaat menjadi 2 rakaat pada waktu asar, dan seterusnya 3 maghrib 3 rakaat tetap tidak dikosor ya kan, harus keluar dikosor. Kemudian yang isya 4 menjadi 2. Dapat diskon ya? Diskon 4 rukhsah dan dituturkan oleh Rasulullah SAW itu. Nah, kemudian ya yang dituntutkan ini apakah ada sholat-sholat yang lain, sholat rawatib? Kelihatannya itu tidak ada dan tidak dilakukan. Tapi ada yang berpendapat qabla subuh, sholat fajar itu juga. Nah, monggo nanti itu biar dimantapkan oleh Pak Kiai Subari. Apakah ada sholat-sholat yang lain pada waktu berada di Mina? Apalagi Jumatan. Bapak-bapak besok nggak usah pas hari Jumat di Mina. Ini sholat Jumat yang dia. Kok orang enek wis gawe dhewe tidak dituntutkan seperti itu. Memang tidak ada sholat Jumat. Kemudian memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, karena di Mina termasuk tempat yang ijabah juga. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang dilakukan?
mempersiapkan diri untuk proses ibadah berikutnya, termasuk menata dan mempersiapkan bekal. Kalau Rasulullah dulu memang waktu tarwiyah di Mina ini untuk menyiapkan terutama kebutuhan sehari-hari selama proses haji nanti. Diterangkan di sana mempersiapkan air dan lain sebagainya. Tapi insya Allah di masa Bapak Ibu sekalian ini nanti di situ semua sudah tersedia, ya. Makanan, minuman, ya, tinggal disiapkan saja. Tapi bagi yang tarwiyah itu nanti kadang-kadang sesuai dengan kesepakatan perjanjian jamaah itu dengan maktabnya, ya, dengan panitianya, dengan syarikahnya. Mungkin bayarnya berapa? 200-250 rial. Untuk apa? Untuk makan, untuk transportasi selama di Mina. Satu hari itu menjadi tanggungan kita sendiri, Bu, ya, Bapak Ibu yang bertarwiyah. Itu menjadi tanggungan kita karena pemerintah sana tidak memfasilitasi secara formal, tapi pihak syarikah nanti juga memberikan kesempatan, tapi dengan membayar itu tadi. Ya mudah-mudahan tidak mudah, ya. Dulu 200, bisa 250, ada yang 300, malah ada yang lebih dari itu, 350 rial. Dan tidak usah dipengke, ya, gitu. Nah, dipengke petang ewu gitu aja sudah. Mosok sedino sak yuto, gitu. Misalkan 250 rial, ya. Nah, ini amalan-amalan kita selama berada di Mina. Dan ingat, kita dalam keadaan sudah terkena larangan ihram. Lanjut, Dan. Nah, ini yang mendasari Bapak Ibu, ya. Hadis dari Jabir, dia berkata, pada hari tarwiyah 8 Zulhijjah, rombongan haji berangkat menuju ke kota Mina dan berikhram untuk haji. Sementara Rasulullah naik kendaraan, di sana beliau melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini yang mendasari amalan-amalan kita waktu di Mina tadi untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu, ya, ini gambarannya ini di Mina ini, ya, ya, di Mina, ya, ini pas istirahat, ya. Memang di Mina ya, hanya kalau yang tarwiyah semalam. Nanti tas-tas biru-biru ini insya Allah aman ditinggal di situ, sehingga pada waktu proses ibadah haji menuju ke Arafah, Musdalifah, kembali ke Mina lagi, tidak membawa tas koper kecil itu insya Allah aman. Tapi duit tetap dibawa. Lanjutkan. Nah, ini hukumnya bertarwiyah. Kadang-kadang kan jadi debatable. Apa tau dadak tarwiyah kok rekosomen, nah gitu. Tapi Rasulullah SAW mengikuti ini, ya. Jadi dari sebagian ulama fuqaha juga ini menyatakan bahwa mabit di Mina pada malam Arafah adalah sunnah. Hukumnya berarti sunnah. Tidak ada masalah bagi orang yang meninggalkannya. Tidak apa-apa, dikata kita tidak tapi kita kan ditakhudhu anni mana sikapku, ambillah cara hajimu seperti aku Rasulullah, ya, melaksanakan ibadah haji. Ora apa-apa, ora dosa, hajinya juga tetap sah. Namun yang lebih utama adalah melakukannya bagi orang yang diberi kemudahan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah, karena mau ittiba kepada Rasulullah tadi, sehingga ya kita ikuti itu. Kemudian diberi kejelasan lagi, ya, bahwa pelaksanaan tarwiyah memang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi hal itu berlaku manakala kondisinya mudah, tidak berdesak-desakan, kondisi fisik kuat, dan faktor-faktor lainnya mendukung. Jadi kuat Bapak Ibu, sehat walafiat, tidak susuan, transportasinya mudah tadi, ya. 2007 itu Pak Kiai Subari sing arep upayake tarwiyah itu ketemu maktabe
ketemu panitiane, wah mundar mandir sampai akhirnya belum dapat juga tahun 2007. Karena kok dadak ngoyoken ngono apa to? Karena mau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini Bapak Ibu ya nanti dibayarkan. Tapi insya Allah sekarang ini hampir semuanya juga kepingin tarwiyah. Hanya semalam di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah itu. Nih. Jadi ini yang menguatkan. Jadi boleh dengan catatan kondisinya sangat mendukung. Ya, transportasinya ada, gampang, mudah. Yang dimakan untuk pada semalam itu 3 kali makan waktu di Mina itu juga tersedia. Kemudian nanti paginya menuju ke Arafah itu juga sudah pasti aman. Maka harus dibayar kurang lebih minimal sekarang 250 riyal. Ya untuk antar-antar saja Bapak Ibu. Nanti kalau living cost-nya itu 150 ya toh. Itu 150 riyal disudah Bu tarwiyah garek 500 riyal. Mula sangune dicadangi Bapak Ibu nggih. Sangune dicadangi. Lanjut tak? Nah, nih. Tadi sudah selesai kita melaksanakan tarwiyah mabit di Mina. Mabit di Mina. Kalau pada tanggal 8 Dzulhijjah ini di Mina tadi hukumnya adalah sunnah. Nah, wukuf di Arafah dari Mina tadi setelah sholat subuh matahari sudah mulai terbit, maka kita menuju ke Arafah. Ya, menuju ke Arafah dari Mina pada subuh setelah matahari terbit. Insya Allah kalau dikondisikan Bapak Ibu yang tarwiyah ini, insya Allah kendaraannya juga mudah karena memang sudah disiapkan. Nah, itu ya, ini karomnya dan kloternya nanti juga akan bertanggung jawab ikut membantu. Walaupun di sana Bapak Ibu nanti karomnya itu membuat pernyataan masih berlaku atau tidak bahwa nama ini 1 sampai 40 misalkan akan melaksanakan tarwiyah. Segala sesuatu yang terjadi di luar tanggung jawab dari panitia ya atau syarikat yang ditunjuk tadi. Itu syarat, tapi insya Allah selama ini yang bertarwiyah juga tidak ada apa-apa, lancar-lancar saja. Yo nek iso wong kajine pisan sing wajib, yo nek iso komplit kaya Rasulullah. Bisa tarwiyah di Mina. Nah, itu ya. Nah, menuju Arafah dari Mina setelah subuh matahari terbit ini ya harus diikuti dengan membaca talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi tanggal ini juga sudah ada yang mulai dengan bertakbiran. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ada hadisnya juga ada dari Muslim ya. Nah, apa yang dilakukan kapan mulai wukuf? Nah, ini wukufnya pasti dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan dilaksanakan? Pada waktu pada zawal, setelah masuk waktu zuhur. Di mana tempatnya? Ya di sekitar Arafah. Luasnya apa? Kayak apa nanti? Ya ditanya Pakai Subari paham itu ya itu. Nah, maka pada waktu zuhur yang dilakukan proses wukuf ini adalah yang pertama mendengarkan khutbah wukuf. Begitu ada tanda-tanda tergelincir matahari,
masuk waktu zuhur, maka amalan yang dilakukan di Arafah wukuf ini yang pertama adalah mendengarkan khutbah wukuf. Khutbah wukuf. Ya, khutbahnya sama seperti khutbah Jumat tapi tidak pakai duduk, ya kan? Langsung sekali selesai. Ya. Tapi khutbah dulu loh ya, tidak sholat dulu. Nah, setelah selesai khutbah, baru kemudian sholat zuhur dan asar di jamak qashar dan takdim. Artinya apa? Sholat zuhur yang 4 rakaat tadi diringkas menjadi 2 rakaat, asarnya juga diringkas 2 rakaat, dilaksanakan pada waktu zuhur. Itu namanya jamak qashar takdim, ya. Itu tandanya apa? Tandanya dimulai dengan adzan 1 kali, kemudian sholat zuhur, baru qomat dulu, qomat sholat zuhur selesai 2 rakaat, qomat lagi sholat asar. Nah, besok diperagakan waktu kita praktek, ya. Itu nih, ya. Jadi adzan itu untuk sholat. Orang adzan dinggo nek wis mati ya diadzani. Ya, nih. Adzan itu panggilan sholat, iqamah tanda mulainya sholatnya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, Arafah itu pada waktu haji, musim haji ini betul-betul menjadi tempat yang sangat ijabah. Artinya doa-doa Bapak Ibu sekalian yang diminta, insya Allah Allah akan kabulkan. Hanya kapan mengkabulkannya kita yang tidak tahu. Tapi syarat-syaratnya kita harus dalam keadaan bersih, suci. Artinya segala sesuatu yang kita bawa ke sana, termasuk biaya kita itu biaya yang halal, bukan yang haram. Nah, itu. Maka panjang waktunya Bapak Ibu setelah sholat tadi zuhur dan asar sampai menjelang terbenamnya matahari, itu waktu-waktu yang ijabah betul untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapkan doa-doa yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian untuk dimintakan Allah di Arafah nanti. Karena waktu di Arafah itu kalau sekarang ya dengan tenda-tenda segala macam, tapi setelah haji selesai, tenda-tenda itu nanti akan dirobohkan kembali menjadi tanah seluas kita memandang biasa. Maka betul-betul tempat ini tempat ijabah sampai Allah berfirman dalam hadis qudsinya, secara umum kami sampaikan, wahai para malaikat, turunlah, lihatlah hamba-hambaku yang sekarang ada di sini dalam keadaan capek, lemes, lunyu, pakaiannya juga sudah kotor. Catatlah apa yang diminta, nanti akan aku kabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu murahnya, sayangnya Allah kepada hambanya yang sedang melaksanakan ibadah haji. Maka di Arafah nanti gunakan sebaik-baiknya. Nek arep foto ya sekali 2 kali gitu kan ya. Selfie ya monggo, istirahat, makan gitu enggak apa-apa. Habis itu gunakan untuk berdoa lagi. Karena kondisinya panas seperti ini ya, seyogianya berdoanya di dalam tenda saja, tidak usah keluar dan apalagi naik ke gunung. Nah, itu dulu ya gitu. Nah, tapi ada tuntunan singkat yang disukai oleh Rasulullah SAW, bacaan doa waktu di Arafah itu, dan ini juga dilafalkan oleh para sahabat-sahabatnya semua. Bacaannya yaitu ini: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari bersama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ning apa barang gugur syarat ngantek tenggelam matahari umum ini tok, eman-eman ya, siapkan doa-doa yang terbaik.
ibu-ibu, bapak semuanya doa untuk diri, doa untuk keluarga, doa untuk anak jadi soleh solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang anak-anak sekarang kan medeni itu ya, medeni bu, nek orang dididik tenan nabi. Masa orang 85 nekat-nekat dilakoni karo anaknya kan ya kebangetan. Ada yang dibunuh dan seterusnya. Maka siapkan doa yang terbaik. Ditulis boleh Bapak Ibu, ditulis, siapkan apa doanya. Ya, kemarin itu ya ada sampai 5 lembar juga ada. Bahasanya Indonesia ya boleh. Jawa ya boleh. Siapkan saja doa-doa yang terbaik. Kita semua nanti kita bacakan di Arafah. Tapi ini sangat disukai Rasulullah. Ini tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kemudian setelah terbenam meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Ya tetap bertalbiyah ya Bapak Ibu, tetap bertalbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Nah, di Arafah ini biasanya nanti Bapak Ibu sudah disiapkan bekal. Ada kopi, ada susu, ada teh kering, ada gula, ada kue-kue dan lain sebagainya. Ya, karena memang proses perjalanan hajinya dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah tadi untuk melepas lepas dari larangan-larangannya. Nanti itu diterangkan pada waktu di materi selanjutnya oleh yang memberikan. Lanjutan. Nah, nih. Jadi wukuf itu rukun, harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka hajinya tidak sah. Sampai orang yang sakit berat, sakit payah, bahkan tinggal nafasnya saja, misalkan ya tinggal ini syarikat berkewajiban membawa jamaah ini untuk dibawa ke Arafah untuk wukuf. Walaupun hanya sebentar, nah itu walaupun hanya sebentar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al hajju Arafah, faman adraka Arafah, faqad adrakal hajj." Ya, Nabi SAW bersabda, ibadah haji itu wukuf di Arafah. Siapa saja yang mendapatkan wukuf di Arafah, sungguh ia telah mendapatkan haji. Jadi jangan sampai tidak wukuf. Ini rukun, maka siapkan kondisi menjaga. Pokoknya proses ibadah haji harus terlaksana dulu. Setelah itu baru hal-hal yang lain, ya kan? Ya, apalagi gelombang pertama datangnya rodok awal itu ke Madinah dulu, ya, baru ke Mekah, nunggu prosesnya, maka harus jaga kondisi. Ini contoh khutbah wukuf itu, ya. Jadi ini rukun, tidak boleh ditinggalkan. Lanjut kan? Nah, ini contoh saja. Ini tempatnya Bu, ya. Tapi sekarang akan lebih baik lagi. Ini semua kasur ya. Waktu belum dipakai untuk wukuf, tapi menjelang wukuf karena gone ora sedeng, kasur ini ya ditumpuk semua di pinggir. Ya. Ya wong hanya sehari ya Pak Kiai nggih. Di Arafah itu kan hanya pastinya ya ada yang datang malam di sana ke Arafah langsung karena tidak ke Mina dulu ya. Tapi nanti prosesnya kalau sudah mulai wukuf seperti ini, ya, kasurnya tidak dipakai, diinggirkan semua. Nah, diinggirkan semua karena harus fokus untuk berdoa tadi, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wukuf di Arafah. Ya, lanjut. Nah, ini tadi sudah kami sampaikan. Ini dasarnya saja, menguatkan tadi.
bahwa dari Jabir Rasulullah bersabda, doa yang paling baik diucapkan dan juga diucapkan para nabi sebelumku ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, tempat ini ijabah, pergunakan dengan sebaik-baiknya dan persiapkan doa yang terbaik yang diminta. Kalau pas kami bersama-sama, kami memberi kesempatan waktu tidak lama untuk Bapak Ibu yang berangkat bersama-sama suami istri. Ya, saya beri kesempatan di sini untuk saling memaafkan, saling berpelukan. Boleh, yang boleh pelukan itu tidak hanya tapi suami saling memaafkan di situ, ya. Karena memang kita tidak bisa luput dari salah dan khilaf. Manusia itu potensi untuk itu besar, ya. Lanjutkan. Nah, tadi sampai di Musdalifah, karena berangkatnya dari Arafah itu pada maghrib, tanggal 9 Zulhijjah, maghrib itu berarti sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah, maka mabit di Musdalifah malam 10 Zulhijjah ini. Yang dilakukan apa waktu di Musdalifah? Kalau ikut Rasulullah SAW juga, sholat maghrib isya-nya dilaksanakan di Musdalifah, di qashar dan jamak takhir. Kalau tadi di Arafah zuhur asar jamak takdim karena di awal, kemudian di Musdalifah maghrib isya-nya di jamak, di qashar waktunya akhir, ya. Tapi kalau sudah kemalaman benar masih di Arafah, itu sholat maghrib isya di Arafah juga boleh, ya, itu. Nah ini, maka sholatnya maghrib dan isya jamak takhir di qashar, 1 kali adzan 2 kali iqamah sama tadi, ya. Ini, tapi usahakan dari Arafah sudah membawa air wudhu, karena kalau nanti cari wudhu di Musdalifah, nek orang diterke itu, ya, ini bisa hilang, ya, bisa hilang. Banyak kejadian ini. Misalkan ini toiletnya, ya Bu, ya, atau di sini ini baru turun sekitar jalan ini bis. Ini misalkan toilet. Dari sini ngumpulnya jalan ke sini, pas mangkatnya penak wae, ya tahu menangku. Tapi bareng metu saka toilet, langkahnya beda tadi, belok kanan, oh bisa ke sini, oh nggak ketemu rombongan, karena memang semuanya berpakai baju putih, maka harus ada identitas yang melekat, yang gampang untuk dilihat, ya, apa slayer atau apa gitu. Nah, di Musdalifah setelah sholat maghrib dan isya mencari kerikil untuk melempar jumroh nanti. Berapa kerikilnya? Ya, kalau mau nafar awal cukup 49 kerikil. Kalau mau nafar sani ambil 70 kerikil. Dilebihi juga boleh. Insya Allah di sana kalau tidak ada perubahan lagi, kerikil itu sudah disiapkan di dalam plastik, ya, insya Allah. Dan sekarang Musdalifah juga berkarpet, ya, juga berkarpet. Nah, kemudian mabit bermalam di Musdalifah. Hukumnya apa? Mabit di Musdalifah wajib. Sebagian besar ulama berpendapat ini wajib, ya. Nih, jadi kegiatan kita di Musdalifah, Bapak Ibu, sholat maghrib isya jamak qashar takhir, kemudian mencari kerikil. Tapi memang tidak mesti harus mencari kerikil di Musdalifah, di tempat yang lain, di Mina juga. Tapi sekarang itu memang posisinya sudah semua Musdalifah juga sebagian besar pun di paving, plaster, jadi insya Allah disiapkan mudah-mudahan, ya. Kemudian maghrib bermalam di Musdalifah. Lanjut, Pak. Habis ini Pak Kiai Subari. Nah, ini yang mendasari sholat kita maghrib dan isya di Musdalifah ini. Hadis dari Jabir, dia berkata, Rasulullah turun dari Arafah dengan tenang hingga tiba di Musdalifah, kemudian melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir, dengan 1 adzan dan 2 iqamah.
Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau ngikuti ya sholat maghrib isanya di Muzdalifah. Tapi kadang-kadang ini kalau nggak kuat pendirian, nggak ini ya, apalagi berangkatnya sudah agak malam dari Arafah, biasanya langsung sholat maghrib isanya di Arafah. Lanjut, nah ini gambaran saja ini kondisi Muzdalifah. Dia tidak ada atap, ya, tanah. Ini 2023 kemarin yang sempat murad marid waktu di Muzdalifah banyak yang terlantar karena sistemnya. Insya Allah sekarang nanti diperbaharui, ya. Di Muzdalifah itu tempat turun dan tempat keluarnya nanti berbeda, ya. Tempat turun dari bis, kemudian mau keluar kembali menuju ke Mina itu tempatnya yang berbeda, tidak sama. Tapi maktab nomor hotelnya itu tetap sama. Kalau turunnya di nomor 66, nanti pintu keluarnya di sana juga pintu nomor 66. Tuh, ya, besok disiapkan gambar-gambarnya. Lanjut kan? Nah, aduh rakit toy. Ganti warna, ganti ireng. Ya, ini ringkasannya saja Pak, ya. ringkasannya seperti tadi, mandi, ya, dengan rangkaiannya memakai pakaian ihram, kemudian mikot dari hotel Pak, ya. Mikot dari hotel atau di dalam bis. Sebelumnya sholat dulu, sholat sunnah 2 rakaat, apa yang bisa dilakukan di situ. Nah, nampak Pak? Terus nah ini oke, kelihatan. Nah, ini ringkasan saja, ringkasan. Habis ini nanti biar diperdalam oleh Pak Kiai Subari, ya. Nah, nih mandi dengan segala rangkaiannya, pakai pakaian ihram, sholat sunnah 2 rakaat. Ini saya beri kurung, tidak ada sholat sunnah khusus ihram. Apa itu sholatul ihram? Rakaat ini tidak ada, adanya sholat 2 rakaat. Sunat. Terus niat ihram haji dari Mekah di hotel atau di bis dengan lafaz labbaika hajjan, ya. Kemudian diteruskan dengan bertalbiyah. Terus dengan bertalbiyah. Bagi yang bertalbiyah pada tanggal 8 Zulhijjah menuju ke Mina, amalan yang dilakukan tadi sholat 5 waktu dikosor pada waktunya dan tidak dijamak. Bagi yang tidak tarwiyah langsung ke Arafah menunggu waktu wukuf. Nah itu harus foto-foto nanti iso, ya kan, karena datangnya malam bisa tidur di sana gitu, monggo. Foto tenda, foto gunung di sekitarnya, monggo. Nah kemudian tiba waktu wukuf pada zawal duhur, mendengarkan khutbah wukuf, sholat duhur dan asar jamak qashar takdim. Lanjutkan. Nah nih lanjutannya, setelah sholat tadi menghadap ke kiblat, berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, berdoa sesuai dengan keinginan yang diminta, karena tempat ini tempat ijabah. Kemudian pada maghrib berangkat menuju ke Muzdalifah untuk maghrib di Muzdalifah. Kemudian melaksanakan sholat maghrib dan isya jamak qashar takdim. Kemudian mencari kerikil, berzikir dan istirahat hingga tengah malam atau fajar. Ini nanti nggak tahu, ya. Besok dijelaskan karena berangkatnya dari Muzdalifah itu paling tidak harus setelah tengah malam atau setelah fajar, setelah sholat subuh kembali lagi menuju ke Mina. Di tempat tadi yang pertama kita kalau tarwiyah gitu. Nah ingat, dalam keadaan larangan ihram. Lanjutkan terakhir ini. Nah ini bagaimana dengan konsep yang sekarang ini sedang mau dilakukan, kaitannya dengan murur, tanazul dan dam,
Murur itu Bapak Ibu, definisi pengertiannya secara umum bahwa dari Arafah itu langsung menuju ke Mina, tidak mabit di Musdalifah, nah gitu. Atau mungkin singgah sebentar di dalam bis, tidak turun. Nah ini. Padahal hukumnya murur ini adalah wajib, walaupun ada yang menghukumi sunnah. Sebagian besar hukumnya wajib. Memang ini ada konsep ini diperuntukkan bagi lansia dan yang berisiko tinggi. Nah itu, ini murur ya. Kemudian tanazul, skema ini tidak menginap di tenda Mina ya, tapi berada di hotel. Ini pada waktu-waktu melempar jumroh. Ini pun untuk lansia dan listi, tapi kemarin 2025 akhirnya tidak terlaksana nih. Nah, dan nanti ini juga kita pelajari mekanisme pembayaran dan pelaksanaan dam. Ini nanti masih dari satu murur tanazul dan dam ini perlu kajian bahasan dan diperlukan fatwa. Ini gambaran saja untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau memang ini terjadi dan seterusnya perlu dikaji, maka perlu ada fatwa. Oh murur boleh, tidak usah wong sehat-sehat seger-seger apa ya ora mabit kan gitu. Kecuali kalau mendampingi yang sakit. Jadi nanti kami akan rebut dengan Pak Kiai ini fatwa-fatwa ini bagaimana sebaiknya. Termasuk karena akhir-akhir ini kan muncul ya bukan isu yang memang direncanakan bayar penyembelih dam itu tidak di tanah suci tapi di tanah air. Pada dasarnya kuat harus disembelih di sana. Itu nanti kita lihat kajiannya, kemudian kita tunggu fatwanya ya, bayarnya di mana, bagaimana, ini termasuk dam ini karena sudah mulai menunjuk pemerintah di mana tempat pembayarannya yang resmi. Demikian Ibu Bapak yang saya hormati, mohon maaf. Undur makola wala tandur makola. Lihatlah apa yang disampaikan, yang dikatakan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wonge mung kuwi wae bosen nih. Bosen Pak. Alhamdulillah. Ya gitu ya. Karena memang ibadah mangkok caranya ya seperti itu di bulan Balen ini nanti ya itu terus ya kan. Maka biar melekat, biar mantap itu ya. Nah, besok kita perdalam ya. Mari kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa masuk masjid sudah hafal semua? Monggo. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik wa abwaab masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bacaan ketika berada di Bukit Sofa, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bih. Tatkala berada di atas Bukit Sofa, Allahu Akbar la harus mulai dihafalkan. Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzab wahdah. Sama di Marwah juga seperti itu. Waktu wukuf
yang disukai Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau tawaf bacaannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana iki apa? Ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau ambil tempat sholat di makom Ibrahim? Mau ambil sholat tempat sholat di makom Ibrahim? 1, 2, 3. Wattahidu min maqami Ibrahim musholla. Doa mau minum air Zam-Zam, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Monggo Pak Kiai Subari masih dimantapkan, ya. Demikian, besok kita perdalam pada waktunya, ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.